Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Melati Manurung dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 1 yaitu Java dasar dalam mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis objek yaitu sering disebut dengan PBO. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian 2.4 yaitu palinter, yang dimana di sini dikatakan terdapat sekumpulan nilai, ambillah nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah. Seperti yang bisa kita lihat pada yang sudah dibuat di Delcom. Di sini dibuat ada contoh input, kemudian aspek outputnya. Yang dimana nanti contoh di sini nilai tertingginya itu adalah nilai 5, kemudian yang terendah adalah 1, terbanyak itu ada 2 karena dia disebutkan 3 kali pada inputnya, kemudian yang tersedikit adalah nilai 4 karena hanya disebutkan 1 kali, kemudian jumlah tertingginya itu adalah 3 dikali 2 sama dengan 6, dan jumlah terendahnya itu adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Langsung saja kita masuk kepada output code yang sudah saya buat sebelumnya. Yaitu yang pertama ada import library-nya, yang dimana di sini terdapat import Java util scanner, kemudian ada array list dan juga hashmap. Yang dimana yang pertama ada import Java util scanner, ini untuk membaca input dari si penggunanya ataupun input dari keyboard. Kemudian ada import Java util array list, itu adalah untuk menyimpan daftar nilai dalam bentuk list nantinya. Kemudian yang ketiga ada import Java util hashmap, yang dimana itu untuk menyimpan data dengan pasangan key value-nya, yaitu misalnya nilai dan juga nanti ada frekuensinya. Kemudian di sini ada deklarasi kelasnya. Yang di sini kan ada public class studi kasus 4. Ini adalah nama dari si studi kasusnya, yang dimana file dan juga public classnya di sini penamanya itu harus sama, yaitu di sini ada studi kasus 4 dan nama filenya di sini juga adalah studi kasus 4.java. Kemudian di sini ada public static void main, yang dimana ini adalah struktur dasar pemrograman Java-nya, yang dimana semua logika pemrograman ada di dalam main yang di sini. Nah, di sini juga kan ada scanner sama dengan new scanner. Ini adalah fungsinya digunakan untuk membaca input dari si usernya. Ini untuk membaca angka atau apapun yang nanti dimasukkan oleh si user ketika menjalankan si programnya ini. Kemudian kita masuk kepada deklarasi struktur data. Di sini yang pertama ada map nilai. Ini untuk menyimpan nilai dan melihat berapa kali nanti si nilai itu akan muncul pada inputnya nanti. Kemudian di sini ada list nilai. Pada list nilai ini fungsinya itu untuk menyimpan semua nilai secara urut sesuai input yang dimasukkan oleh si user. Kemudian di sini ada map hitung. Ini digunakan untuk menghitung frekuensi nilai saat mencari nilai dengan kemunculan yang paling sedikit. Nah, kemudian ada map total terendah. Ini adalah untuk menyimpan jumlah terkecil atau nilai dari si frekuensinya. Dan terakhir di sini ada map counter terbanyak. Ini untuk membantu mencari nilai yang muncul paling banyak. Bukan yang paling besar, namun yang muncul paling banyak. Oke, selanjutnya kita masuk kepada input nilai yang di sini. Nanti program ini akan terus membaca angka dari si usernya sesuai dari input yang dimasukkan. Kemudian nanti itu inputnya akan berhenti ketika ada tanda garis 3 seperti ini. Itu tandanya inputnya telah berhenti. Kemudian nanti setiap nilai nanti akan disimpan di list nilai yang ada di sini.
dan juga dihitung frekuensinya di map nilai. Kemudian selanjutnya setelah itu kita akan mengubah list ke array, yang dimana itu terdapat di sebelah sini, yang dimana nanti ini supaya bisa diproses lebih mudah dengan array. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi dan terendahnya. Itu awalnya set nilai pertama sebagai acuannya nanti, yaitu terdapat di sini array nilai di sini. Nilai tertingginya itu adalah array nilai itu 0. Kemudian semuanya akan di loop, loopnya akan dinilai dibandingkan untuk menemukan nilai paling besar dan paling kecil dari input yang akan dimasukkan oleh si usernya. Kemudian juga kita akan mencari jumlah terendah, yang dimana di sini nanti ada map total terendah. Itu akan menyimpan jumlah dari semua nilai, yaitu nilai kali frekuensinya. Kemudian akan dibandingkan untuk mencari kombinasi dari hasil kalinya yang paling kecil. Begitu juga dengan ini untuk mencari frekuensi terbanyak, yang dimana pertama akan dicari angka berapa kali maksimum muncul atau frekuensi terbanyak. Kemudian akan dicari nilai yang frekuensinya sama dengan frekuensi terbanyak dan akan disimpan sebagai nilai yang terbanyak. Bukan nilai yang terbesar, namun yang terbanyak muncul pada input yang akan dimasukkan oleh si usernya nanti. Kemudian di sini akan juga mencari nilai tersedikit, yang dimana nanti akan ada map hitung yang dipakai untuk melacak jumlah kemunculan dari si angka yang dimasukkan oleh si user. Kemudian nanti akan mencari angka yang paling jarang muncul, lalu dimasukkan ke nilai yang tersedikit. Kemudian kita akan mencari jumlah yang tertinggi. Nah, pada bagian ini beda jumlah yang tertinggi dengan jumlah yang terbanyak atau frekuensi yang terbanyak. Nah, pada jumlah yang tertinggi ini nanti akan ada jumlah sama dengan frekuensi dikali angka. Yang sebelah sini, integer jumlah sama dengan frekuensi sekarang dikali angka yang sekarang. Nanti di sini misalnya ada angka 90 muncul 6 kali, maka jumlahnya itu akan dibuat 90 dikali 6 itu sama dengan 540. Dan dicari yang paling besar hasilnya itu akan dimasukkan sebagai jumlah tertinggi. Kemudian kita masuk kepada fungsi output yang ada di sini, yang dimana ini akan menampilkan hasil akhir. Di sini ada nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, nilai yang paling sering muncul beserta frekuensinya, serta ada nilai yang paling jarang muncul. Kemudian ada jumlah terbesar, itu ada nilai dikali frekuensi, dan jumlah terkecil yaitu nilai dikali frekuensi. Kemudian di sini ada scanner.close, yang dimana ini merupakan akhiran atau penutup dari scannernya nanti, supaya tidak ada resource yang terbuka setelah kita menjalankan si programnya. Baik, langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Di sini saya akan mencoba memasukkan input yang dari Delcom yang sudah disediakan. Di sini saya akan mengambil input dari TC20 yang sudah diberikan di Delcom yang sebelah sini. Untuk menutup ataupun menandakan inputnya itu sudah selesai, kita menandakannya dengan garis 3 secara berurutan seperti ini. Langsung saja, di sini sudah keluar outputnya. Langsung kita sesuaikan dengan yang ada di Delcom. Yaitu bisa kita lihat di sini, nilai tertingginya itu ada 100, kemudian terendahnya ada 2, terbanyak ada 26, itu 7 kali, tersedikit ada
35 itu hanya muncul 1 kali. Kemudian di jumlah tertingginya itu ada 89 dikali 6, itu 534. Dan jumlah terendahnya itu 2 kali 2 sama dengan 4. Dan bisa kita lihat bahwa output yang dikeluarkan oleh code yang sudah saya buat itu sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah Pak, demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi praktikum kita pada 2.4. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian Pak, terima kasih.